salam damai sejahtera buat semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita bersama untuk menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu setia mengasihi kami, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami. Setiap hari kami memperoleh berkat yang berasal dari Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, kami diizinkan untuk menikmati hari-hari baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini kami berkumpul bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu menghidupi kami, dan kami juga selalu hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga semua kehendak Tuhan kami dimampukan untuk melakukannya. Karena kami percaya pertolongan Tuhan sempurna bagi setiap orang yang percaya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami memohon dan kami meminta supaya kiranya Tuhan tetap memberkati kami anak-anak yang Engkau kasihi. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana. Diberkatilah dia yang datang
di dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika memanggil Lazarus keluar dari kuburan dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia telah melakukan dan membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, salam damai sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam situasi pandemi COVID ini melalui YouTube. Besar harapan kita juga selalu diizinkan memakai kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan melalui hari-hari yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Saat ini, tema kita dalam ibadah kita pada hari ini disambut dengan sorak-sorai. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapakah yang selalu disambut dengan sorak-sorai? Atau pernahkah anak-anak kami melihat orang disambut dengan sorak-sorai? Mungkin pernah ya, ketika kita melihat presiden datang ke satu daerah atau gubernur, ya, kita melihat mereka disambut dengan sukacita oleh penduduk, oleh pembesar-pembesar, pemuka-pemuka agama, dan mungkin juga semua masyarakat yang sangat mengidolakan pemimpin tersebut. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita ini, Yesus disambut dengan sorak-sorai. Apakah alasannya Yesus dielu-elukan, disambut dengan sorak-sorai di Yerusalem? Karena memang Yesus telah banyak melakukan tanda-tanda mujizat, menghidupkan orang yang mati seperti Lazarus misalnya, menyembuhkan orang yang pendarahan, orang lumpuh, mencelikkan mata orang yang buta, dan orang yang sakit, semua penyakitnya disembuhkan. Oleh karena itu, kedatangan Yesus ke dunia ini, pengajaran-pengajaran Yesus, dan tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus sangat memikat dan menarik hati banyak orang. Karena dia berpihak kepada orang miskin, kepada perempuan-perempuan yang tidak diperhitungkan pada waktu itu. Karena memang dalam budaya orang Yahudi atau budaya patriarkat, kaum bapa maksudnya, ini perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Orang yang terdiskriminasi, orang yang tidak mendapat posisi. Tapi ternyata Yesus sangat mengasihi perempuan, mengasihi anak-anak. Kita lihat dalam peristiwa memberi makan 5.000 orang. Yang dihitung hanya laki-laki dan dikatakan tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Tetapi ternyata Yesus mengubah cara berpikir orang banyak, mengubah paradigma mereka. Yesus memperhatikan orang miskin, orang yang tidak diperhitungkan, baik janda, begitu juga anak-anak dan perempuan.
Sehingga pengajaran Yesus ini membuat orang kaget, membuat orang tertarik. Karena memang pengajaran Yesus mengandung kuasa. Di dalam pengajaran Yesus ada kuasa. Di dalam mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus benar-benar terlihat bahwa dia memiliki kuasa yang berasal dari Allah. Sehingga ketika dia datang ke Yerusalem, semua orang menyambut dia dengan daun palem dan menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan." Ternyata sambutan mereka ini mengingatkan kita akan nubuat Nabi Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Orang yang menyambut Yesus ini benar-benar melihat bahwa Yesus ini adalah Mesias. Benar-benar terlihat bahwa Yesus itu adalah orang yang diurapi. Sehingga mereka melihat di dalam diri Yesus tergenapilah apa yang dinubuatkan di dalam kitab Zakaria. Dan ketika Yesus datang ke Yerusalem, dielu-elukan oleh banyak orang, dia menunggangi seekor keledai. Keledai yang sangat muda, dia tidak menunggangi kuda. Karena kuda itu adalah lambang peperangan. Tetapi Yesus menunggangi keledai. Dan benar-benar terjadi apa yang dinubuatkan di dalam kitab Zakaria di dalam diri Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus disambut dengan sorak-sorai karena memang dia adalah juru selamat. Dia penuh kasih. Dia memiliki mujizat yang tidak dimiliki oleh manusia. Pengajarannya juga sangat luar biasa. Tidak ditemukan seperti pengajaran-pengajaran orang yang pintar, orang yang berhikmat pada waktu itu. Pengajaran Yesus sangat hebat dan luar biasa. Di sini kita lihat bahwa kedatangan Yesus ini menunjukkan bahwa saat penderitaannya sudah semakin dekat. Dia disambut dengan sukacita, disambut dengan sorak-sorai, tetapi Yesus tahu bahwa penderitaannya telah dekat. Waktunya akan tiba. Dia akan menderita. Dia akan disalibkan, dihina oleh banyak orang. Tetapi kita lihat bagaimana respon orang banyak menyambut kedatangan Yesus. Jadi di antara anak-anak kami mungkin ada cerita orang yang disembuhkan dengan mujizat Yesus yang masih kalian ingat. Atau cerita pengajaran-pengajaran Yesus tentang perumpamaan-perumpamaan yang sangat menarik. Coba anak-anak kami yang hadir dalam ibadah ini, perumpamaan apa yang kalian ingat? Mujizat apa yang kalian ingat Tuhan Yesus lakukan? Banyak sekali yang perlu kita ingat. Oleh karena itu, rajinlah membaca Alkitab supaya kita tahu perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus itu sangat penting bagi kita. Kenapa Yesus menggunakan perumpamaan saat mengajar? Supaya kita mudah memahami. Dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu ya berbeda dengan tim medis atau kita lihat di rumah sakit dokter yang dapat menangani, merawat orang yang sakit. Sangat berbeda dengan cara Yesus menyembuhkan orang yang sakit dan membangkitkan orang yang mati. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah ragu akan kuasa Tuhan. Serukanlah nama Yesus di dalam hidup kita setiap hari. Bangun pagi, coba atur waktunya untuk membaca Alkitab. Berdoa kepada Tuhan. Kita akan merasakan mujizat Yesus yang sangat luar biasa untuk menolong dan menopang kita. Jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Karena memang Dia selalu mengasihi kita. Bahkan kita lihat orang Farisi sendiri pun merasa kaget. Dia juga heran dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam setiap hal yang Dia lakukan.
karena dia memang menjadi teladan iman. Apa yang dia katakan, ini benar-benar terjadi. Itu ucapan Yesus berkuasa. Dan kita lihat bahwa Yesus dalam semua tindakannya, dalam semua apa hal yang dia lakukan, menunjukkan bahwa dia sangat berbeda dengan kita manusia biasa. Wajar ya, karena memang Yesus itu adalah Allah. Dia berasal dari surga. Dia datang ke dunia ini untuk mewartakan kabar keselamatan supaya kita semua memperoleh keselamatan. Karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu berseru-seru, bersorak-sorai, menyambut hari baru yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari dengan terbitnya matahari. Dan kita juga bersorak-sorai memuji Tuhan dengan terbenamnya matahari. Karena tidak ada seorang pun yang mampu membuat matahari terbit dan membuat matahari tenggelam. Ini semua karena kuasa Tuhan Yesus. Dan yang memberi napas kehidupan kita juga bukan kita, tetapi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepadanya dan tetaplah andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan bersemangat. Allah ditinggikan. Kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap hari yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Untuk hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sehingga kami dimampukan berbuat lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Bila kami melakukan dosa dan pelanggaran di dalam hidup kami, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, ketekunan di dalam belajar dengan situasi pandemi COVID, karena lebih banyak anak-anak kami juga belajar daring. Supaya mereka tidak putus pengharapan. Supaya mereka tidak jenuh. Tetapi mereka tetap semangat untuk mengejar cita-cita mereka. Karuniakanlah kebahagiaan bagi anak-anak kami yang berulang tahun. Karena dengan pertambahan usia yang Tuhan karuniakan, mereka juga dapat berbuat lebih baik untuk menghormati orang tua, dan juga saling mengasihi ketika mereka memiliki saudara. Ya Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Engkau memberkati semua orang tua anak-anak kami dimanapun mereka berada. Karuniakanlah kepada mereka kesehatan, umur yang panjang, rejeki, dan juga damai sejahtera, sehingga mereka tetap menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidupnya. Anak-anak kami yang berduka cita karena ditinggal pergi oleh ayah atau ibu mereka, kiranya Tuhan menghiburkan mereka dan menguatkannya. Dan juga bagi anak-anak kami yang memiliki problem karena ayah dan ibu mereka tidak sehati, kiranya Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera supaya mereka mau berdamai.
Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua kebahagiaan anak-anak kami, sehingga apapun yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah guru sekolah minggu dimanapun berada, pendeta, penatua, dan diaken, modramen juga klasis, khususnya GBKP dalam persiapannya untuk mengikuti sidang sinode. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Terima kasih untuk semua kasih sayang-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita ucapkan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Salam bertemu kembali untuk anak-anak kami di minggu depan. Tuhan memberkati kita semua, tetap rajin berdoa, dan jangan lupa membaca Alkitab. Rajin belajar nak ya, supaya sukses di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.